Mencekam, ratusan mortir Hamas menggempur Rafah, lebih dari selusin tentara Israel jadi sekarat. Pasukan Hamas Palestina melancarkan serangan ke wilayah Rafah, jalur Gaza Selatan pada Senin 13 Mei kemarin. Akibat serangan tersebut, lebih dari selusin tentara Israel sekarat. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Israel Army Radio, serangan pasukan Hamas Palestina ditujukan kepada unit militer Israel yang menduduki Rafah, tepatnya di perbatasan Palestina dan Mesir. Menurut laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Middle East Monitor, pasukan Hamas menggunakan mortir untuk menggempur sejumlah titik yang ditempati tentara Israel dan berhasil menjebolnya. Puluhan tentara Israel dikabarkan mengalami luka parah dalam serangan tersebut, sementara 3 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit segera. Unit militer Israel meringsek masuk Rafah dan berhasil menguasai wilayah perbatasan Palestina pada 7 Mei lalu. Siasat jahat pasukan Zionis menguasai Rafah tak lain untuk memutus bantuan kemanusiaan yang hanya bisa masuk melalui kota tersebut. Badan Pekerjaan dan juga Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina menyatakan 360.000 warga sipil meninggalkan Rafah sejak militer menggempur kota itu pekan lalu. Dikuasainya jalur perbatasan Palestina-Mesir membuat jutaan pengungsi Palestina di Rafah mengalami kelaparan, kekurangan air, dan juga obat-obatan. Hal ini sangat memprihatinkan sehingga Pengadilan Internasional memutus Netanyahu sebagai penjahat perang. Pertempuran sengit di jalur Gaza pada hari Minggu terbukti menjadi kesalahan fatal dari pasukan IDF dalam strategi perluasan agresi militer mereka di wilayah kantung Palestina tersebut. Pertempuran yang terkonsentrasi di 3 front Jabalia dan juga Zaitun, Gaza Utara dan Rafah, Gaza Selatan dilaporkan menghasilkan jumlah korban luka dan tewas terbesar di pihak IDF. Diberitakan 50 pasukan IDF roboh seketika dalam pertempuran mematikan di 3 front jalur Gaza tersebut, termasuk seorang petinggi militer Israel. Sementara itu, 30 tentara IDF lagi ambruk oleh Al-Qassam sekali tepuk di Jabalia. Korban luka dan potensial menghasilkan korban jiwa di pihak IDF paling besar disumbangkan oleh front pertempuran di Jabalia, Gaza Utara. Brigade Al-Qassam militer Hamas lewat saluran telegram mereka mengatakan melakukan operasi penyergapan di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Al-Mabuh sebelah timur Jabalia. Al-Qassam mengumumkan pelaksanaan apa yang mereka gambarkan sebagai operasi kompleks itu dimulai dengan penyerangan terhadap tank Merkava Israel menggunakan roket Yasin. Serangan terhadap tank itu membuat pasukan IDF terpaksa berlindung ke sebuah rumah yang disebut Al-Qassam sebagai lokasi jebakan. Media Palestina melaporkan penyergapan yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina itu menyasar sekitar 30 tentara Israel yang membrigade diri di dalam sebuah rumah di sebelah timur kawasan Jabalia. Setelah tentara musuh melarikan diri ke sebuah rumah jebakan yang telah disiapkan sebelumnya, rumah tersebut diledakkan dan pasukan tersebut terbunuh dan terluka. Media Ibrani pada hari Minggu mengutip sumber militer tentara Zionis yang mengatakan sensor militer memperlakukan larangan publikasi mengenai peristiwa kemanusiaan dan keamanan serius yang terjadi di Jabalia dan menyatakan bahwa berita tersebut tidak akan dipublish.
Sementara itu, selain pasukan IDF, juga menderita kerugian dalam hal kendaraan tempur mereka. Dalam operasi penyergapan itu, sebanyak 8 tank Merkava 4 dan kendaraan pengangkut pasukan dihantam roket anti-tank Yasin 105 oleh Brigade Al-Qassam. Al-Qassam menyiarkan video penergetan salah satu tank Merkava di mana sebuah rudal anti-tank diledakkan oleh drone pertempuran misil perlawanan di tank sebelah timur Jabalia. Pihak perlawanan juga menerbitkan adegan beberapa operasi yang melibatkan penembakan mortir dan menargetkan tank Israel. Dalam operasi kelompok lainnya, para pejuang meledakkan bom ke pasukan khusus Israel dan menargetkan pengangkut personel dengan peluru tandem di timur Jabalia, menghabisi dan melukai pasukan tersebut, kata Al-Qassam. Jenderal pasukan Zionis roboh di Al-Zaitun. Di sisi lain, tentara pendudukan Israel mengakui pada Minggu kalau pertempuran sengit dalam milisi perlawanan Palestina telah menyebabkan jumlah korban luka terbesar sejak dimulainya perang. IDF mengatakan bahwa 50 perwira dan tentaranya terluka dalam pertempuran di Gaza dalam satu hari. Tentara yang terluka termasuk Brigadir Jenderal Yogav Bersheitz, wakil pengamat sistem keamanan Israel yang terluka dalam pertempuran di lingkungan Zaitun di kota Gaza. Sementara itu, Askelon dan Sderot diguyur roket. Dalam pernyataannya, Al-Qassam juga meluncurkan salvo rudal menuju pemukiman utara jalur Gaza. Laporan lebih lanjut menunjukkan ada belasan roket yang ditembakkan ke arah dua sasaran pemukiman Yahudi Israel, yaitu Askelon dan Sderot. Dalam operasi lain, Brigade Al-Quds, sayap militer jihad Islam di Palestina, dan Brigade Al-Qassam melakukan serangan mortir gabungan terhadap pertempuran pendudukan Israel di lingkungan Al-Zaitun. Al-Qassam juga mengumumkan bahwa mereka membombardir kota Askelon pada sore hari dengan beberapa roket dari daerah serangan tentara Israel, juga di sebelah timur Jabalia. Pertempuran juga terjadi di Rafah dan Jabalia. Pertempuran sengit di 3 front di jalur Gaza yang menghasilkan banyak korban di pihak IDF itu dinilai sebagai kesalahan vital strategi IDF atau Israel Defense Force dalam perang.